Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Satria Pratama. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang masalah pokok ekonomi. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama penjelasannya. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semua. Eh, Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman semua. Di sini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, seperti yang sebelumnya, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang ekonomi dan perekonomian. Saat ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Apa saja di dalamnya dan bagaimana saja isinya. Mari kita simak materinya. Oke, di pembahasan inti kali ini ada empat poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian masalah pokok. Nah, pengertian masalah pokok ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah pokok ekonomi klasik. Kemudian yang ketiga yaitu masalah pokok ekonomi modern. Dan yang keempat, cara mengatasi dari masalah pokok ekonomi klasik maupun ekonomi modern. Jadi, teman-teman semua, masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada masalah pokok ekonomi klasik dan ada masalah pokok ekonomi modern. Oke, kita next. Nah, pengertian. Pada pengertian ini yaitu mencakup tentang masalah pokok ekonomi, yaitu artinya ialah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, masalah pokok ekonomi ini timbul akibat kebutuhan ataupun keinginan suatu konsumen, keinginan konsumen yang berbanding terbatas atau berbanding tidak sama dengan sumber daya yang tersedia gitu loh. Jadi tidak dapat dipenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen karena sumber dayanya terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ilmu ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan penting, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan juga masalah konsumsi. Nah, setelah tadi masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua poin atau dua jenis, masalah pokok ekonomi klasik ini juga dibagi lagi menjadi tiga poin, menjadi tiga permasalahan penting. Yang pertama itu yaitu tentang masalah produksi. Yang kedua, masalah distribusi. Dan yang ketiga, masalah konsumsi. Apa saja di dalamnya? Mari kita simak. Nah, untuk sebelum kita membahas tentang permasalahannya, kita simak dulu pengertian daripada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pengertian daripada distribusi yaitu proses mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Jadi, eh, pengertian daripada produksi ini ialah proses membuat atau merubah barang mentah menjadi barang yang sudah bisa digunakan gitu. Kemudian dengan menambah suatu nilai produk tersebut atau suatu barang tersebut gitu. Nah, kemudian pengertian yang kedua yaitu tentang distribusi. Distribusi ini ialah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Nah, eh, jadi distribusi ini ialah suatu kegiatan yang menyalurkan atau penyebarluasan barang yang sudah diproduksi untuk disebarkan kepada konsumen, dibagikan, dijual gitu kepada konsumen, dihantarkan atau disalurkan kepada para konsumen dari produsen gitu. Nah, orang yang melakukan distribusi ini ialah distributor, sedangkan tadi orang yang melakukan produksi ialah produsen. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian terhadap konsumsi. Nah, konsumsi ini ialah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau bisa juga diartikan konsumsi ini adalah kegiatan penghabisan atau kegiatan menghabiskan suatu barang atau jasa yang telah diproduksi gitu. Jadi konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan.
kegiatan memakai, kegiatan menghabiskan suatu barang gitu. Nah, orang yang mengkonsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, kemudian masalah pokok ekonomi klasik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, masalah pokok ekonomi klasik ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu masalah masalah produksi. Apa yang dipermasalahkan di dalam produksi yaitu barang apa saja yang akan diproduksi atau barang apa saja yang harus diproduksi. Gitu. Itu untuk permasalahan produksi. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan distribusi. Apa yang dipermasalahkan dalam distribusi yaitu permasalahannya ialah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam distribusi agar barang atau jasa yang telah diproduksi atau yang telah dihasilkan dapat disampaikan atau disebarluaskan, disalurkan dengan baik dan tepat kepada para konsumen atau kepada para konsumen dan bisa juga segera dikonsumsi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Apa sih yang menjadi titik masalah dalam konsumsi? Yaitu apakah barang yang telah diproduksi dan telah didistribusikan dapat dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat? Dan juga barang tersebut apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat atau bagi konsumennya? Gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi modern. Nah, di masalah pokok ekonomi modern ini eh, terbagi menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi atau what, kemudian bagaimana atau who, dan yang ketiga untuk siapa, for whom. Nah, ini dia masalah pokok ekonomi modern. What atau apa? Barang apa yang dihasilkan dan berapa banyak jumlah yang akan diproduksi. Inilah yang dipermasalahkan di dalam masalah pokok ekonomi modern di poin what gitu. Barang apa saja yang akan dihasilkan, berapa banyak jumlahnya yang akan diproduksi. Kemudian who atau bagaimana. Bagaimana sumber daya yang disediakan, yang dialokasikan dan dikombinasikan agar tepat, agar mendapat hasil yang maksimal. Gitu. Jadi pada masalah pokok ekonomi modern ini 3 poin ini saling bersangkutan. Ketika kita merumuskan barang apa yang ingin kita produksi, barang apa yang kita buat, dan berapa banyak jumlah barang tersebut, maka kita juga harus melihat bagaimana sumber daya yang disediakannya, bagaimana sumber daya alam yang tersedia, mohon maaf. Jadi ketika sumber daya ini tidak terlalu banyak menyediakan atau tidak terlalu banyak tersedia, bisa dialokasikan dengan sumber daya yang lain, bisa dikombinasikan dengan sumber daya yang lain. Supaya apa? Supaya produksi barang yang telah diproduksi nanti atau barang yang diproduksi itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Kemudian yang ketiga, for whom, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri atau luar negeri gitu. For who ini kan diartikan untuk siapa. Nah, barang yang telah diproduksi tersebut ditujukan untuk siapa? Untuk masyarakat luar negeri kah atau masyarakat dalam negeri? Jadi, sebelum kita melakukan sebuah produksi, kita harus meriset atau mengobservasi, menganalisis gitu. Nah, inilah permasalahan-permasalahan pokok yang ada di dalam ekonomi gitu. Jadi, sebelum kita memproduksi barang, sebelum kita menciptakan barang, sebelum kita menghasilkan barang, kita harus melihat ini dulu, permasalahan-permasalahan ini, sehingga kedepannya kita tidak terjadi kesalahan dalam produksi, kita tidak terjadi pembuangan dana atau apapun segala macamnya gitu. Kemudian yang keempat, yaitu ada cara mengatasinya. Cara mengatasi masalah pokok ekonomi. Baik masalah pokok ekonomi modern ataupun masalah pokok ekonomi klasik. Oke, kita simak langsung ya. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Pada masalah pokok ekonomi klasik terdapat 3 cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, yaitu mengetahui dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan masyarakat. Gitu. Jadi kita sebelum membuat barang, sebelum kita memproduksi barang, kita harus melakukan riset, kita harus mengobservasi, kita harus menganalisis sekiranya barang yang kita akan produksi, barang yang akan kita ciptakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum.
Atau sebelumnya kita mencari tahu kira-kira masyarakat sedang membutuhkan barang yang seperti apa. Baru kita melakukan produksi terhadap barang yang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua mencari solusi atas distribusi barang yaitu dengan cara mencari solusi yang tepat agar barang yang diproduksi dapat sampai ke konsumen akhir. Oke. Dalam distribusi ini tidak hanya memikirkan tentang bagaimana pengiriman, bagaimana uh, transportasi yang digunakan, terus bagaimana alokasi dana yang digunakan terhadap uh, pengiriman. Itulah yang menjadi titik masalah dalam distribusi. Jadi kita harus tahu ketika kita mau mengirimkan harus di packaging seperti apa, harus dikemas seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus melihat bagaimana transportasi yang akan kita gunakan gitu. Kita harus mencari tahu atau menempatkan dengan tepat gitu, menempatkan dengan tepat transportasi apa yang harus kita gunakan untuk apa namanya menghantarkan atau menyalurkan barang-barang yang telah kita produksi gitu. Terus jalur mana yang harus kita gunakan? Udara kah, darat kah, atau laut? Nah, kemudian ketika kita melalui jalur darat kita harus melalui jalan tol atau jalan biasa gitu karena ini akan menjadi pengaruh dalam distribusi tersebut. Kemudian yang ketiga, agar barang yang dihasilkan dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat, maka kita harus mengetahui dan menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan memastikan barang tersebut telah diproduksi benar-benar berguna bagi masyarakat. Nah, jadi yang ketiga ini, di poin ketiga ini, kita harus benar-benar melakukan observasi secara langsung, kita meriset secara langsung. Sekiranya harga yang telah ditetapkan itu sudah sesuai atau belum dengan masyarakat, sosial masyarakatnya, gitu. Ketika kita berjualan di dalam perkampungan masyarakat, gitu, tidak mungkin kita menaruh harga yang terlalu tinggi barang tersebut karena tidak akan ada yang membeli. Kemudian ketika kita menjual barang tersebut di komplek perumahan mewah, kita bisa menaruh harga tersebut dengan mahal karena kemungkinan besar hmm, apa namanya permintaan konsumen itu eh, meningkat gitu. Jadi kita bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lumayan gitu. Tentunya dengan kualitas yang harus sesuai dengan harga yang dijual, gitu, harga yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua ada masalah pokok ekonomi modern. Nah, pada masalah pokok ekonomi modern ini, poin pertama yaitu apa yang akan diproduksi. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang kita bahas tentang masalah pokok ekonomi modern, ya kan? Yang pertama itu what atau apa, yang barang apa yang akan diproduksi. Nah, yaitu solusinya adalah permintaan konsumen adalah penentu utama berapa banyak yang akan diproduksi. Nah, jadi cara penyelesaian ini adalah kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu permintaan apa atau barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan berapa banyak permintaannya, berapa banyak yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kita tidak salah dalam menciptakan, kita tidak salah dalam membuat, kita tidak salah dalam memproduksi barang tersebut. Jadi solusinya yaitu yang tadi, harus tahu dulu berapa banyak barang ataupun berapa banyak kebutuhan masyarakat apa, barang apa yang dibutuhkan, baru kita melakukan produksi gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana? Pergerakan harga faktor menentukan kombinasi yang digunakan oleh produsen dalam produksinya. Pergerakan harga dari faktor-faktor produksi akan menjadi penentu bagaimana sumber daya ekonomi yang tersedia atau faktor-faktor produksi harus digunakan untuk menghasilkan barang. Jika harga suatu faktor produksi naik, produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi dan menggunakan faktor produksi lainnya. Nah, untuk yang bagaimana ini bersangkut paut dengan sumber daya yang disediakan. Jadi, ketika kita sudah mengetahui nih masyarakat membutuhkan barang seperti apa, masyarakat membutuhkan barang yang bagaimana. Kita berapa banyak juga masyarakat yang berapa banyak juga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu.
kita merumuskan atau kita menganalisis kembali tentang bagaimana sumber daya yang disediakan atau sumber daya yang tersedia. Ketika harga sumber daya ini menaik atau naik, meningkat, maka harga-harga produksi akan meningkat dan itu juga akan mempengaruhi peningkatan harga pada penjualan nantinya. Nah, ataupun bisa juga disiasati ketika harga jual tidak mau naik atau tidak mau melambung, kita kombinasikan barang apa namanya? Kita kombinasikan bahan produksi itu atau sumber daya yang tersedia itu dengan sumber daya yang lainnya. Gitu. Seperti contoh seandainya kita mau membuat apa namanya? Pakaian. Kita mau membuat pakaian. Awalnya kita eh, bahan yang digunakan ialah kain sutra atau benang sutra. Namun benang sutra terlalu mahal. Maka dari itu bisa digantikan atau dikombinasikan dengan benang wool gitu. Jadi eh, harus bisa melihat sekiranya harga eh, faktor produksi dan juga nanti harga jualnya gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk siapa? Untuk siapa barang ini dibuat atau untuk siapa barang ini diproduksi, ya kan? Yang tadi sudah saya jelaskan untuk masyarakat dalam negeri atau masyarakat luar negeri. Nah, kita harus tahu dulu nih, gitu. Harga barang dan harga faktor akan menentukan distribusi barang yang akan diproduksi. Untuk siapa barang-barang ini diproduksi, mereka sangat dipengaruhi oleh distribusi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan dari produksi dijual kepada konsumen, di mana konsumen membayar harga barang dari pendapatan mereka untuk menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, jadi untuk siapanya ini sudah jelas. Ketika kita mau mencari solusi mengatasi, kita harus tahu dulu barang ini kita ciptakan untuk siapa. Barang ini kita produksi untuk siapa? Untuk masyarakat dalam negeri kah atau masyarakat luar negeri? Jangan sampai kita salah memproduksi. Kita memproduksi barang yang harusnya untuk masyarakat luar negeri, tapi kita jual di dalam negeri. Itu tidak akan laku, tidak akan make sense gitu. Pun sebaliknya, ketika kita menciptakan barang atau kita memproduksi barang untuk masyarakat luar negeri, untuk masyarakat dalam negeri, namun kita jual ke masyarakat luar negeri, itu tidak akan make sense dan kemungkinan besar tidak akan laku terjual karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Gitu, teman-teman. Oke, kita next. Nah, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian, teman-teman, terima kasih banyak karena telah menyimak materi saya dari sebelumnya. Materi saya ini semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sedikit dari saya, quotes terakhir yaitu hiasilah hidupmu dengan ilmu dan pengalaman, berikan warna di dalam setiap harimu dengan mencari ilmu dan pengalaman baru. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang masalah pokok ekonomi. Eh, oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan videonya, penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap semangat kita menjalani hari-hari dan tetap semangat dalam hal mempelajari ilmu. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.